I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan PPT para perlawanan para pahlawan terhadap penjajahan kolonial Hindia Belanda. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sejak dibubarkan VOC pada tahun 1799, maka pegawai-pegawai VOC dipulangkan kembali ke negerinya untuk kemudian pemerintahan atas Indonesia dijalankan langsung oleh pemerintah Belanda dengan membentuk pemerintahan Hindia Belanda, sehingga sejak saat itu perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia adalah untuk menghadapi Belanda. Bentuk perlawanan bangsa Indonesia menghadapi pemerintah Hindia Belanda, perlawanan Kapitan Patimura. Karena persatuan dan kesatuan rakyat Maluku, maka Portugis dapat didesak dan bahkan diusir dari Ternate pada tahun 1575. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon pada tahun 1605 VOC. VOC datang dan mengusir Portugis dari Ambon, sehingga Portugis terusir ke timur-timur dan kemudian menetap di timur-timur. Dengan keluarnya Portugis dari timur secara otomatis Maluku dikuasai oleh VOC. Penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh Sulistiawati. Sejak VOC berkuasa di Maluku, rakyat menjadi sengsara. Muncullah keinginan untuk melawan kepada VOC. Secara umum, penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku ini adalah karena adanya beberapa faktor seperti adanya desas-desus bahwa jumlah guru akan dikurangi untuk penghematan. 2. Upah kerja yang tidak pernah dibayar. 3. Keharusan membuat garam dan ikan tanpa diupah. 4. Tindakan sewenang-wenang residen terhadap rakyat separua. Adanya isu Belanda akan mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan tentara di luar Maluku. Nah, berawal dari masalah di atas, seorang yang gagah berani bernama Thomas Matu yang terkenal nama Kapten Patimura memimpin perlawanan dibantu oleh Anthony Ribo, Philip Datumahina Ulatiano dan seorang pejuang wanita Christina Marta Yahoo bersama rakyat Maluku melakukan perlawanan tahun 1817. Mereka berhasil merebut benteng di Sapura sehingga Residen Van Dijk tewas. Perlawanan juga berkobar di pulau-pulau lain yaitu Hitu, Nasulatut dan Haruku. Penduduk berusaha merebut benteng Zeeland. Untuk merebut kembali benteng Leeuwarden, pasukan Belanda didatangkan dari Ambon di bawah pemimpin Mayor Petrich, namun pendaratannya digagalkan oleh penduduk dan Mayor Petrich tewas. Pada bulan November 1817, Belanda mengerahkan tentara besar-besaran dan melakukan sergapan pada malam hari Patimura, dan kawan-kawannya tertangkap. Mereka menjalani hukuman gantung pada bulan Desember 1817 di Ambon. Paulus Tiahahu tertangkap dan menjalani hukuman gantung di Nusa Laut. Christina Marta Tiahahu dibuang ke Pulau Jawa. Selama perjalanan, ia tutup mulut dan mogok makan yang menyebabkan sakit dan meninggal dunia dan melahirkan pada awal Januari. Baik, penjelasan yang ketiga yang akan dibawakan oleh Eka. Perlawanan terhadap penjajahan pemerintahan Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hindia Belanda atau Indonesia pada abad ke-17 dan 18 tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda atau bahasa Belanda Vereniging Ocean Company atau VOC. Monopoli perdagangan dan mencampuri urusan dalam kerajaan menyebabkan perlawanan di berbagai daerah. Perlawanan tersebut belum dapat mengusir penjajah, namun membangkitkan semangat anti penjajahan. Abad pada
Ratu Ek merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang pemerintahan Hindia Belanda. Kegigihan perlawanan rakyat Indonesia menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan untuk biaya perang. Perlawanan di berbagai daerah tersebut belum berhasil membuahkan kemerdekaan. Semua perlawanan dapat dipedamkan dan kerajaan-kerajaan di Indonesia semakin mengalami keruntuhan. Secara umum, kegagalan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam mengusir penjajahan adalah bersifat lokal atau kedaerahan. Perlawanan di berbagai daerah di Indonesia melibatkan para pemimpin pada rakyat setempat. Seandainya para pemimpin tersebut bersatu, tidak berjuang sendiri-sendiri, tentu perjuangan mengusir penjajah lebih mudah, lebih mengandalkan kekuatan senjata. Masyarakat di berbagai daerah melakukan perlawanan dengan mengandalkan senjata, sementara senjata lawan lebih modern, sehingga musuh mudah mengalahkan rakyat Indonesia. Tergantung pada pimpinan. Perjuangan rakyat di berbagai daerah sangat tergantung pada pemimpin. Apabila pemimpin tertangkap atau terbunuh, rakyat kurang mampu mengkoordinasikan perlawanan, belum terorganisasi secara nasional dan modern. Seandainya rakyat Indonesia pada masa tersebut memiliki organisasi modern, tentu tidak kesulitan melanjutkan kepemimpinan. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Maulidah. Rangkuman. Perang melawan penjajahan pemerintahan kolonial Hindia Belanda memang belum berhasil, tetapi semangat juang rakyat dan para pemimpin perang kita tidak pernah padam.